Saya Jonathan Jordan, Research Fellow Inadis dan peminat kajian Rusia dan Eropa Timur. Apakah benar Anda pergi ke Moskow di masa perang ini? Benar, saya datang ke Moskow tanggal 16 April, tiba di Bandara Domodedovo dan kemudian menghabiskan 2 minggu di wilayah Rusia. Kenapa Anda pergi ke Moskow? Padahal sedang di masa perang. Sebenarnya ini sesuatu yang udah saya rencanakan dari lama yang tertunda karena corona, dan mengingat Rusia sendiri masih punya hubungan penerbangan dengan Indonesia dan juga masih memberlakukan visa turis bagi Indonesia, maka saya melaksanakan itu meskipun memang saat ini situasinya sedang tidak mudah, dan ini juga merupakan realisasi dari apa yang sudah saya kejar sejak lama, terutama karena saya pernah mempresentasikan tulisan saya di sebuah universitas di Rusia, tapi saat itu sedang pandemi sehingga secara online, dan baru sekarang saya bisa mengunjungi Rusia dan mempraktekkan apa yang selama ini saya pelajari tentang Rusia dengan melihatnya secara langsung, dan bagi saya itu sangat penting. Kemana saja Anda di Moskow? Apakah ke kota-kota lain juga di Rusia? Selama di Moskow saya mengunjungi berbagai tempat wisata yang sudah terkenal seperti Kremlin, Lapangan Merah, maupun berbagai museum-museum terkenal ya seperti Museum Antariksa, terus juga Museum Angkatan Bersenjata dan lain-lain. Seminggu setelah saya di Moskow saya datang ke Saint Petersburg, itu perjalanan kereta kurang lebih 4 jam, dan di sana juga saya mendatangi tempat-tempat bersejarah. Setelah dari Saint Petersburg saya kembali ke Moskow sempat melihat Lapangan Merah sekali lagi sebelum saya kembali lagi ke Jakarta. Apa yang berbeda dari Moskow di masa perang? Seperti kita ketahui, konflik antara Rusia dan Ukraina memang kombatnya terjadi di Ukraina. Tapi bukan berarti Rusia sepenuhnya lepas dari apa yang terjadi di sana, karena memang sejak beberapa waktu lalu Ukraina itu mengadakan beberapa kayak bagaimana mereka melakukan beberapa penyusupan, dan kemudian mereka menggunakan penyusupan itu untuk melakukan beberapa serangan-serangan kecil sporadis di wilayah Rusia. Contohnya 2 minggu sebelum kunjungan saya ke Moskow, terjadi sebuah aksi teror bom di Saint Petersburg yang menewaskan Vladlen Tatarsky. Tatarsky adalah seorang blogger militer yang pro perang dan dia tewas dalam teror bom. Dan setelah Tatarsky tewas, pihak keamanan kota di Saint Petersburg meningkatkan pengamanan untuk museum-museum maupun kawasan-kawasan jalan kota secara umum. Dan itu tidak hanya tampak di Saint Petersburg, di Moskow juga pengamanan kota itu lebih kuat, dan juga kita lihat bagaimana polisi-polisi yang sebelumnya itu lebih sedikit menjadi lebih banyak yang untuk dideploy supaya mencegah adanya demonstrasi, entah itu demonstrasi yang bersifat perusakan maupun demonstrasi anti perang secara umum. Dan ini juga akan kemudian tampak dalam bagaimana mereka itu sangat mempromosikan propaganda ke masyarakat Rusia. Propaganda ini bertujuan supaya orang Rusia itu mau percaya narasi yang dibawa oleh rezim dan supaya mereka mendukung perang Rusia di Ukraina. Contohnya, simbol Z. Mungkin ada yang tahu simbol Z ini kan simbol yang cukup umum dalam peperangan Rusia di Ukraina karena menjadi simbol kendaraan militernya, dan Z ini tampak di beberapa stasiun metro di Saint Petersburg. Jadi ketika turun dari pintu masuk ke tempat peron kereta itu ada iklan-iklan, dan iklan itu gambar Z. Kemudian juga selain itu, ada satu mobil truk di pinggiran kota Moskow, dia juga di kaca depannya itu ada simbol Z juga. Propaganda juga tampak dalam museum-museum yang ada di Rusia, di mana museum-museum yang berkaitan dengan militer menyediakan beberapa eksibisi yang terkait dengan perang Rusia dan perang Rusia yang di Ukraina sekarang. Bagaimana mereka membawa justifikasi dengan narasi-narasi yang mereka bawa, seperti misalnya menuduh Ukraina sebagai neo-Nazi, kemudian juga mereka bilang kalau misalnya Ukraina mempersekusi etnis Rusia, mempersekusi penutur bahasa Rusia, dan juga mereka melakukan kampanye hitam terhadap NATO. Jadi NATO dijelek-jelekin lah seperti itu. NATO dibilang sebagai organisasi imperialis yang mengejar dominasi dunia. Kemudian juga di museum-museum itu juga ditampilkan beberapa war trophies ya, atau misalnya kepemilikan dari tentara Ukraina maupun kelompok-kelompok milisi pro Ukraina yang ditangkap sama pihak Rusia, yang khususnya mereka yang menyerah ke pihak Rusia, dan itu ditampilkan supaya memperlihatkan kesan kemenangan bagi masyarakat Rusia. Upaya ini dilakukan di museum-museum supaya orang-orang Rusia itu tahu terhadap apa yang terjadi di Ukraina, tapi dari sudut pandang Rusia seperti itu. Propaganda juga tampak dalam bagaimana televisi itu juga menayangkan konflik Ukraina secara rutin, terutama TV negara seperti PRV Kanal, itu seperti TVRI-nya, itu mereka beritain tuh kayak hari ini tentara Rusia udah sampai mana, hari ini tentara Rusia ngapain
aja, dan tentu saja siaran-siaran ini juga dibumbui dengan propaganda supaya orang Rusia mau percaya. Jadi ya memang upaya propaganda ini juga sangat masif ya. Bagaimana propaganda ini juga tampak dalam di satu jalan kota, yaitu Jalan Arbat. Itu sebenarnya jalan turisme ya, seperti Orchard Road di Singapura, tapi di sana ditampilkan satu eksibisi mengenang anak-anak korban perang di Donbas yang katanya adalah anak-anak yang dibunuh oleh angkatan bersenjata Ukraina. Jadi mereka berusaha mempromosikan narasinya mereka melalui eksibisi-eksibisi yang tidak hanya di museum tapi juga di jalanan kota. Dan terakhir, propaganda yang tampak secara nyata juga adalah bagaimana di stasiun kereta, di dalam kereta itu mereka juga membawa iklan. Iklannya itu adalah iklan tuh supaya mau bergabung ke dalam angkatan bersenjata Rusia, dan dibilang kalau misalnya kalau bergabung dengan militer Rusia gajinya gede, terus juga karirnya enak, jadi pahlawan. Jadi ya banyak sekali upaya propaganda yang dibawa oleh rezim Kremlin supaya masyarakat Rusia mau percaya. Bagaimana kemudian rakyat Rusia, warga Moskow, menanggapi perubahan-perubahan tersebut? Meskipun memang secara umum rakyat Rusia tidak terlalu terdampak dalam kehidupan sehari-harinya ya, kayak misalnya mereka masih bisa jalan-jalan, mereka masih bisa makan-makan, masih bisa nonton-nonton ya, masih bisa hore-hore di panti taman gitu bareng keluarganya. Tapi memang bagaimana perang ini tetap berdampak kepada worldview-nya mereka juga. Contohnya, ketika saya di depan VDNH itu ada suatu taman hiburan yang seperti TMI di Jakarta. Di sana itu ada beberapa orang tua, mereka membawa bendera Rusia dan juga mereka membawa pita ini. Pita ini adalah pita Saint George yang sebenarnya ini adalah simbol kemenangan Rusia di Perang Dunia II. Tapi oleh rezim Kremlin ini juga digunakan untuk mendukung kebijakan-kebijakan militernya Putin, termasuk yang di Ukraina sekarang. Dan oleh karena itu pita tadi dilarang di beberapa negara Eropa, tapi tidak di Indonesia untuk sekedar info. Dan mereka membawa pita itu dan mereka membawa sebuah bendera yang bertuliskan kami mendukung presiden, bagaimana dengan Anda? Dan mereka berusaha mengajak supaya orang-orang yang di jalan mau berbicara kepada mereka, dan mungkin diberitakan itu juga, diberitakan propaganda juga ya. Tapi selebihnya, meskipun rezim Rusia ini berusaha mempromosikan konfrontasi dengan Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, hal itu tidak begitu tampak nyata dalam beberapa bentuk aspek kehidupan nyata yang ada di Moskow. Contohnya apa? Contohnya di kafe. Di kafe, orang putarnya musik barat gitu. Dan penyanyi jalanan, seperti mungkin untuk yang udah pernah ke Eropa tahu ya, di Eropa itu pasti banyak penyanyi jalanan di pusat kota. Mereka menyanyi lagu barat, bukan menyanyi lagu-lagu propaganda Rusia ya, kayak. Dan bahkan musik-musik barat tuh masih cukup umum untuk didengar di jalanan kota Moskow dan Saint Petersburg. Kalau kita lihat sejarah negara kita misalnya, Soekarno kan sangat anti terhadap musik barat sampai dia memberejel album-album barat, tapi itu tidak terjadi di Rusia. Jadi memang yang namanya anti-westernisme itu terbatas cenderung dampaknya ke Rusia. Dan bahkan di dekat Gorky Park yang mungkin yang pernah dengar lagu Scorpion tahu ya, itu ada seorang pemuda, dia mengenakan jaket dan jaketnya itu dipasang bendera Amerika kayak Dylan ya kalau yang tahu filmnya itu. Dan itu membuktikan kalau misalnya meskipun rezim membawa suatu narasi yang mempromosikan Rusia sebagai pihak yang berkonfrontasi dengan Barat, namun antusiasme itu tidak sepenuhnya terasa di level masyarakat. Dan mungkin mereka bukan menentang atau apa, tapi lebih cenderung apolitis karena mereka pikir politik ada sesuatu yang memang rumit dan juga tidak berdampak langsung pada hidup mereka, apalagi selama perangnya itu tidak terjadi di wilayah mereka. Baru-baru ini Moskow juga menjadi target beberapa serangan dari Ukraina. Kata orang, war is coming to Moscow. Bagaimana menurut Anda? Jadi memang selama saya di sana maupun setelah saya kembali ke Jakarta, telah terjadi beberapa upaya-upaya yang disinyalir berasal dari angkatan bersenjata Ukraina untuk menargetkan beberapa fasilitas yang ada di Rusia. Dan ini merupakan sesuatu yang menjadi perdebatan ya, baik di Ukraina maupun oleh negara-negara Barat yang mendukung Ukraina, yaitu apakah boleh Ukraina menggunakan wilayah Rusia sebagai target penyerangan mereka. Dan ini tampak dalam beberapa fenomena nyata ya, seperti misalnya dalam drone yang ada di Kremlin. Itu jadi beberapa hari setelah saya dari Kremlin itu ada drone yang terbang di atas Kremlin. Kemudian juga yang terbaru adalah di Moscow City, itu juga satu kawasan seperti SCBD yang sempat saya datangi juga. Dan baru kemarin di Moscow City itu ada terjadi upaya penyerangan drone terhadap salah satu kantor pemerintah yang ada di sana. Dan kalau misalnya kita bicara ya soal penyerangan yang dilakukan secara sporadis ini ya, memang belum menimbulkan dampak yang signifikan karena tidak mendapat
berdampak kepada rakyat Rusia secara langsung. Tetapi di media sosial, terutama dari beberapa pemikir Ukraina, mereka menyebut kalau misalnya war must come to Russia in mass. Artinya rakyat Rusia, warga Moskow harus bisa merasakan dampak perang itu secara nyata. Dan mungkin ini terlihat dalam wujud serangan-serangan yang lebih lanjut kepada Rusia ya. Tapi kalau kita bicarakan soal penyerangan-penyerangan ini, saya ragu kalau misalnya ini akan membawa satu dampak yang serius supaya orang Rusia mau menentang perang. Karena alih-alih mereka jadi anti perang atau anti Putin, mereka akan semakin percaya narasi propagandanya Putin yang bilang kalau Rusia adalah musuh Barat dan ini adalah peperangan yang bertujuan untuk menghancurkan Rusia. Dan itulah alasannya kenapa sulit bagi masyarakat Rusia untuk bersimpati dengan Barat atau Ukraina jika melakukan juga serangan-serangan ke wilayah Rusia. Dan itu sih satu fenomena yang bisa saya lihat ya. Tapi fenomena lain yang menurut saya tak kalah penting untuk diperhatikan adalah yang menderita selama ini adalah Ukraina ya. Ukraina yang selama ini 500 hari dibom, kota-kota yang dihancurkan, masyarakatnya mengungsi, banyak terjadi war crimes itu. Dan sebenarnya diskusi-diskusi ini memang penting, tapi kita juga tidak bisa lepas dari fakta kalau misalnya Ukraina lah yang selama ini menjadi target-target penyerangan. Dan oleh karena itu ketimbang melakukan serangan balik yang melibatkan serangan ke fasilitas sipil ya, lebih baik juga kita memicu upaya-upaya deeskalasi, terutama bagaimana sekarang negara dunia ketiga juga berusaha supaya ada regularity ya, supaya bagaimana tidaknya memastikan kalau misalnya konflik ini bisa di-manage terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar ya, terutama soal pangan, terutama juga soal energi. Dan saya lihat bagaimana potensi negara-negara berkembang untuk memitigasi dampak konflik ini supaya bisa kita harapkan tentunya supaya peperangan dan konflik segera berakhir sehingga Moskow dan Kiev dan kota-kota di Ukraina maupun di Rusia juga bisa hidup dalam damai dan tenang. Oleh karena itu, saya berharap juga supaya deeskalasi ini bisa dijaga juga supaya konflik ini bisa segera diakhiri dan masyarakat bisa hidup dalam damai. Karena juga bagaimana mencegah konflik yang lebih besar, khususnya yang melibatkan senjata nuklir, merupakan PR besar bagi komunitas internasional saat ini, khususnya di tengah isu perang dingin kedua antara Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok di pihak yang lain.